Oke, kembali ya, kita akan mempelajari kegagalan material karena kegagalan itu adalah salah satu penyebab terjadinya patah. Yang sebelum kita mempelajari patahan lebih lanjut, kita akan mempelajari kegagalan material. Kenapa? Kegagalan material itu bisa menyebabkan kerusakan pada komponen, jelas, penurunan kinerja sistem, kerugian ekonomi kalau ada bagian yang rusak, akhirnya kan harus diganti, ganti kan beli kan bayar kan mahal, ya. Turun pas perang ini, ya. Risiko keselamatan tentu saja ada bagian misalkan drummu pecah nggak bisa ngerem kan bahaya. Analisis kegagalan diperlukan untuk mengetahui penyebab utama kegagalan. Karena itu ada salah satu studi itu judulnya adalah analisis kegagalan. Kenapa material ini bisa gagal? Gimana caranya biar bisa dia awet? Tuh, tuh salah satu orang material itu kerjanya kayak gitu. Pentingnya analisis kegagalan, keamanan dan efisiensi produk. Yang pertama mencegah kecelakaan, dapat mencegah kerusakan dan kecelakaan, melindungi pekerja dan konsumen, memastikan bahwa produk itu berfungsi dengan baik dalam kondisi yang diharapkan. Nah, yang dua, menjamin keandalan. Keandalan itu bahasa kerennya reliability, awet atau enggak. Ya kan? Dengan melakukan kegagalan, maka perusahaan bisa menjamin keamanan dan keandalan produk, memberikan keyakinan pada konsumer tentang kualitas dan daya tahan barang yang mereka beli. Yang ketiga, mengurangi biaya. Kalau analisisnya tepat, maka mengurangi biaya perbaikan dan downtime, meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalisir kerugian finansial akibat kegagalan material. Misal contoh, teman-teman punya pabrik, pabrik itu bikin blow molding lah, blow molding bikin eh, blow molding itu contohnya galon, galon air mineral. Nah, itu kan buatnya kan ada plastik, lalu dimasukkan cetakan, lalu plastiknya disebul ya kan, ditiup sehingga plastiknya membentuk seperti dengan cetakan. Nah, kan, misalkan terjadi down karena cetakannya pecah, terjadi kegagalan pada cetakan. Gitu. Ya kan? Lalu kita nggak punya spare, mau nggak mau kan stop produksi untuk memperbaiki cetakan berapa lama, itu udah hitung-hitungan produktivitasnya udah berkurang tuh. Wah, ini bakal bakal rugi nih. Nah, kalau bisa sampai biaya itu karena sampai di situ mikirnya orang produksi itu. Baru kita masuk apa itu gagal. Material yang gagal adalah kondisi ketika material itu tidak mampu menjalankan fungsi yang diharapkan dalam sistem teknik. Oke, kalau misalkan saya menyampaikan secara sederhana, material yang gagal itu adalah material yang mengalami degradasi kualitas. Jadi kualitasnya menurun. Kenapa? Karena apa? Karena terjadi sesuatu pada material itu, entah dia patah, entah dia retak, entah dia deformasi berlebih, entah dia karena korosi, entah dia karena aus. Nah, itu material yang gagal. Ketika kegagalan terjadi, maka otomatis material tersebut mengalami degradasi kualitas, penurunan kualitas. Ketika dia mengalami penurunan kualitas, maka dia tidak mampu menjalankan fungsi yang diharapkan dalam sistem teknik. Contoh deformasi berlebih. Deformasi berlebih itu contohnya adalah bengkok, yang bengkok nemen. Misalkan yang pernah ikut kelas saya di material atau di proses manufaktur, kita tahu ada proses bending ya, metal bending. Contohnya di material itu dengan sadar dan sengaja dibengkokkan biar bisa bikin sesuatu. Contoh bikin rel kereta. Rel kereta kan nggak semuanya lurus, ada yang bengkok, ya kan? Ya kan? Nah, ketika belok. Nah, ketika terjadi kegagalan, deformasi berlebih karena bebannya terlalu berat atau apa, dia beloknya berlebih, maka bisa menimbulkan bahaya. Teman yang Mojokerto bisa putar balik Surabaya, saking bengkok relay. Nah, seperti itu. Terjadi degradasi kualitas. Korosi jelas, korosi itu karat. Ketika karat terjadi, maka akan terjadi konsentrasi tegangan. Dia kekuatannya nggak mampu, akhirnya dia patah.
dan macam-macam yang lain. Tujuan analisis kegagalan. Nah, kegagalan ini dianalisis. Kita lihat, kita analisis. Yang pertama biar apa? Mengidentifikasi mekanisme kegagalan. Kok bisa terjadi karena apa? Arah kegagalannya ke arah mana? Mekanismenya terjadi karena apa? Yang kedua, kita bisa menentukan akar penyebab atau akar masalahnya, root cause, akar masalah. Kok bisa gagal ini? Kok bisa terjadi crack? Kok bisa terkorosi? Padahal sudah dilapisi, misalkan. Yang ketiga, kita mengevaluasi kinerja material. Kalau kita udah tahu akar masalahnya kenapa, kita bisa mengevaluasi kinerja material. Oh, ternyata material ini gak cocok untuk digunakan. Karena apa? Kekuatannya rendah, misalkan. Jadi harus diganti dengan material yang lain. Mengevaluasi. Yang keempat, ini memberikan rekomendasi perbaikan desain. Jadi, kita gak cuma evaluasi materialnya juga, tapi juga merekomendasikan perbaikan dalam bentuk atau desain. Tuh. Misalnya bisa jadi desain yang sudah ada itu distribusi bebannya nggak merata. Itu ngitungnya sampai elemen mesin, sampai mekanika kekuatan material, mekanika teknik. Nah, itu tidak cuma karena material, tapi karena distribusi bebannya nggak merata sehingga bebannya berat di satu titik, titik itu yang menyebabkan gagal. Terakhir adalah mencegah terjadinya kegagalan yang berulang. Kegagalan yang berulang. Jangan sampai terjadi patah di tempat yang sama karena penyebab yang sama. Jenis-jenis kegagalan material. Oke, secara umum ada ini ya. Ada kegagalan karena lelah, karena capek. Ada kegagalan karena korosi, gagal karena haus, kegagalan karena dia pedas atau karena dia ulet. Kita akan breakdown satu per satu. Secara umum kita ngomongin patah, fracture. Fracture itu dia ada ductile fracture, ada brittle fracture. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ada juga di gambar di Elitak pertemuan pertama, ada brittle fracture, ada juga ductile fracture. Ya, brittle fracture itu kegagalan karena getas, ductile fracture itu kegagalan karena ulet, gagal ulet. Dicontohkan kemarin pada spesimen uji impact ya, teman-teman ya. Spesimen uji impact di suatu material tertentu dia menjadi getas, di kondisi tertentu dia menjadi ulet. Kalau misalkan kita ngomong praktikum material, uji impact, CARPI, itu material yang getas, kenapa dia patahnya patahan getas? Dia diberikan beban berlebih pada material yang telah mengalami penurunan suhu secara ekstrim. Ya kan? Penurunan suhu secara ekstrim itu ternyata meningkatkan kekerasan dan menurunkan keuletan. Jadi dia otomatis menjadi material yang getas. Ketika dia diberikan beban, bejut, gede, langsung patah. Nih, gambarnya sharp, flat surface. Permukaannya rata dan tajam-tajam. No plastic deformation. Tidak terjadi perubahan deformasi plastis. Nggak terjadi molor pertambahan panjang. Dan kalau kegagalan ulet, itu gagal, dia patah, tapi dia masih bisa menahan bentuknya. Terjadi ketika tegangan melebihi kekuatan material. Terjadi pada poros, komponen struktur alat mesin, ya kan? Nah, gambarnya di sebelah kanan itu dia permukaannya dimple surface, ada bentuk yang kotak-kotak, nyantol-nyantol seperti itu. Fibrous, dia berserat, kelihatan seratnya ketika ketarik karena dia masih menahan bentuknya. Lalu terjadi necking, necking itu pengurangan diameter, jadi dia semakin kurus, semakin kecil diameternya, dan elongation, mengalami pertambahan panjang, atau bahasa Inggrisnya molor, modot. Itu gagal ductile fracture. Yang bakal kita bahas secara umum nanti pada mata kuliah mekanika patahan ini adalah begini-begini nih, fracture karena ductile, fracture karena brittle. Tuh. Yang kedua, kegagalan karena lelah, capek. Capek itu kenapa? Akibat beban yang berulang menyebabkan
mengalami retakan kecil yang akhirnya dapat meluas. Yang saya sering berikan contoh terhadap material yang mempunyai sifat lelah ini adalah ada batu yang dia ditetesi air setiap hari. Ya, ada batu di bawah talang, talang itu netesin air setiap hari, dikit-dikit, satu dua tetes setiap harinya, maka maka kelamaan bagian dari batu itu akan tergerus karena dia mengalami beban yang berulang. Walaupun bebannya itu kecil sekali, jauh di bawah kekuatan atau kekakuan dari material. Karena dia mengalami beban berulang, pada suatu titik material itu namanya capek atau lelah atau fatigue. Tuh. Ini biasanya terjadi pada poros berputar, pegas, sayap pesawat, atau benda-benda yang komponen-komponen yang suka mengalami ban siklik. Misalnya, kalau misalkan komponen otomotif paling gampang itu laher. Laher itu dia bisa lelah, bisa aus. Kalau misalkan apa namanya spring bukan shockbreaker ya springnya ya apa namanya pernya. Nah itu dia bisa mengalami lelah karena mengalami beban yang berulang-ulang. Tuh. Ya, ini nanti akan teman-teman bisa membedakan mana yang eh, gagal karena lelah, mana gagal yang karena aus. Itu. Oke, gambarnya di sini bisa dilihat di bawah. Ya kan, fatigue failure contohnya di sini adalah beban siklik, ilustrasinya pada poros pesawat, ya kan, jet turbin. Ya kan terjadi fatigue crack karena apa? Karena beban yang berulang. Ini diilustrasikan dalam gelombang cyclic stress. Tegangannya dia nggak gede tapi berulang kali. Urutan terjadinya crack atau patah karena lelah itu dimulai dari namanya crack initiation atau mulai peretakan. Adanya micro cracking. Jadi misalkan di permukaan suatu komponen dan mulai terlihat ada retak-retaknya. Nah, itu. Lalu yang kedua ada namanya crack propagation, penjalaran retak. Jadi retaknya udah mulai kelihatan menjalar kemana-mana. Makin panjang, diakhiri dengan yang namanya ketiga final fracture, patahan sempurna. Ketika sudah bertemu antar patahan, lalu dia tidak bisa membendung bentuk utamanya, dia jadi crack atau patah. Nah, ini tiga step atau tiga urutan terjadinya patahan itu, terutama patah lelah ya, itu ini crack initiation, crack propagation, lalu final fracture. Itu adalah kegagalan lelah. Yang ketiga kita ngomongin kegagalan creep. Ada namanya deformasi karena creep atau gaya creep. Creep itu adanya tegangan konstan pada temperatur tinggi. Tuh, terjadi gaya creep. Creep itu yang membuat terjadinya deformation. Ada tegangan yang terlalu tinggi ditahan suatu komponen, akhirnya dia terjadi deformasi plastis. Contohnya di sini adalah pipa dengan tekanan dan temperatur yang tinggi. Contohnya paling sering digunakan pada boiler turbin. PLTU ini paling sering mempunyai permasalahan ini. Tuh. Karena dia PLTU itu pipanya gede dari logam dialiri oleh uap bertekanan supersaturated steam ya, bertekanan jenuh, bertekanan tinggi dan temperatur tinggi. Karena dia menderita tegangan yang konstan dan tegangan tinggi, di suatu titik pasti mengalami deformation, perubahan bentuk. Ketika dia berubah bentuk, nantinya bisa terjadi kebocoran dan kerusakan. Ini yang berbahaya. Ketika kena orang, seperti kalau kita kena langsung melepuh karena tekanan tinggi, temperatur tinggi. Kayak kalau presto, kayak presto. Presto itu kan dia dalamnya kan bertekanan dan temperatur tinggi. Makanya ketika selesai presto harus dibuang dulu uapnya, baru bisa dibuka. Kalau langsung buka, bisa meledak. Karena apa? Nah ini seperti ini. Karena grip. Lalu kegagalan karena korosi. Nah ini jelas. Korosi itu reaksi kimia antara material dengan lingkungan. Secara umum sudah dari sononya
besi Fe ketemu dengan O, ketemu dengan O2 atau udara sekitar, oksigen, itu terjadi reaksi. Reaksinya adalah reaksi yang korosif, membuat material itu rusak. Ini tidak bisa dihilangkan. Ya, sudah menjadi sunatullah ini. Sudah dari sononya seperti itu. Nggak bisa tuh besi ketemu sama O2, baik itu O2 udara maupun O2 dalam air, dalam H2O. Oleh karenanya, yang namanya korosi tidak bisa dihilangkan, tetapi dikendalikan. Nah, kita bukan ngomongin korosinya, kita ngomongin kegagalan karena korosi. Kegagalan korosi disebabkan karena reaksi kimia antara material dan lingkungan mengakibatkan kerusakan pada struktur material. Gimana korosi itu menggerogoti material induknya. Ketika dia terkorosi, maka dia mengalami penurunan kualitas. Karena apa? Karena kekuatannya turun, kekerasannya turun, kekakuannya turun. Dan ketika diberikan beban pada titik yang terkorosi itu, maka bisa langsung rusak atau patah. Contohnya di sini ilustrasinya adalah bagian pipa yang terkorosi karena adanya korosi piting. Korosi yang piting itu salah satu jenis korosi. Karena dia terkena udara, korosinya itu mendalam ke bagian dalam, menjalarnya ke bagian dalam. Ketika korosi menjalar ke bagian dalam, maka akan sangat mudah membentuk kebocoran pada suatu, terutama pipa ya. Tuh, akhirnya terjadi leakage atau kebocoran. Nah, ini terakhir kita ngomongin material yang aus, gagal aus. Nah, ini saya tadi sempat ceritakan bedakan antara material yang aus dengan material yang lelah. Sama-sama mengalami beban siklik, cuman bedanya aus itu adalah kehilangan sifat mekanik akibat gesekan atau kontak dengan benda lain yang berulang. Ya, jadi kalau misalkan tadi batu itu dia menderita diberikan beban secara berulang. Tapi kalau aus itu karena gesekan atau kontak dengan material yang lain secara berulang. Ini paling sering terjadi pada gearbox. Kalau teman-teman mainan motor, main mobil, gearbox itu mesti ada waktunya teman-teman ganti set apa kopling set. Itu karena apa? Udah mulai uas, udah mulai aus. Ketika teman-teman ngopling wis gak kena, ada ganti gigi nyantol. Nah, itu udah pertemuan antar giginya udah mulai kropos gitu. Lalu contohnya lain adalah kalau teman-teman main motor itu ada suatu masa teman-teman ganti gear set. Ganti gear set, gear depan, gear belakang, rantai. Nah itu gearnya udah pada hilang semua itu, nggak ada giginya itu. Nah, itu kan nggak bikin nggak bisa jalan itu motornya. Itu terjadi karena aus. Jadi karena memang karena dipakai wear abrasive, adhesive, erosif, jenis-jenis keausan. Nah, ya. Silakan di sela kalau ada yang mau nanya atau apa namanya eh, ada yang kurang jelas biar bisa saya ulangi. Oke, bentar, bentar, bentar. Nyantol ya. Oke, lanjut ya kita ya. Penyebab kegagalan material. Faktor-faktor umum kegagalan. Kegagalan material sering disebabkan oleh beban yang berlebih, korosi, cacat pada material, serta proses manufaktur yang semuanya dapat mengurangi integritas dan keandalan material. Oke, cacat itu utama. Kalau teman-teman main pengelasan, cacat pada pengelasan, adanya porositas, ada bagian yang rumpil. Nah, bagian-bagian yang seperti itu membuat konsentrasi tegangan di sekitarnya itu berlebih.
Jadi ketika dia dikenai beban, menderita beban, maka dia tidak bisa mendistribusikan beban ke benda bagian-bagian yang lain secara maksimal. Bebannya diderita oleh titik itu, sehingga titik itu yang nanti akan mudah menjadi patah. Tuh, contoh pada pengelasan. Tuh, ya kan? Lalu misalkan contoh teman-teman ngecor, praktikum pengecoran udah ya. Salah satu cacat pengecoran itu adalah banyaknya kotoran pada pasir, sehingga hasil corannya dia berintik, nggak halus. Nah, itu cacat yang pertama. Nah, itu juga berbahaya. Oleh karena itu, finishing dari pengecoran mesti penghalusan pada bagian permukaan. Lalu juga ada cacat hasil pengecoran itu porositas, bagian yang bolong. Jadi nggak kelihatan dari luar, tapi ternyata di dalamnya itu bolong, ada udara yang terjebak di dalamnya. Sama ketika dikenai beban, maka konsentrasi tegangan menuju ke situ. Bagian-bagian yang tidak sesuai dengan bentuk aslinya, maka itu akan ketika beban beban masuk ke sana, maka akan diterima oleh bagian-bagian yang aneh itu, yang cacat, yang rumpil, yang bolong, prioritasan bolong, ya kan? Itu bisa menginisiasi terjadinya retak atau tadi apa namanya crack initiation. Jadi proses produksi yang keliru atau adanya cacat pada proses produksi itu bisa menjadi penyebab utama terjadinya kegagalan pada material. Ya, kegagalan getas sama gagal plastis tadi bisa saya sampaikan, ya kan. Kegagalan getas langsung patah, kegagalan plastis tadi yang ulet tadi dia mengalami deformasi. Biasanya terjadi pada material yang mengalami temperatur tinggi. Contohnya tadi grip, kegagalan grip itu plastis karena dia terjadi deformasi sebelum dia pada akhirnya patah. Metode analisis kegagalan. Tadi kita ngomongin kegagalan, semuanya gagal ini, gagal itu. Dan terus kita ngomongin metode analisanya. Sederhana, yang paling sederhana kita bisa cek secara visual. Bisa melihat langsung dengan mata atau tidak dengan mata. Secara visual kita bisa dilihat dengan langsung. Cacat las itu bisa dilihat secara langsung bagian mana yang cacat. Terjadi proses pengelasan yang tidak sempurna pada bagian siku-siku kan kelihatan, tampak mata, ya kan? Bisa menggunakan alat bantu atau misalnya loop atau lampu penerangan atau apa namanya pembesar gitu. Lalu kita juga bisa lakukan pemeriksaan visual dengan cara NDT. NDT itu salah satu cara untuk mengetahui letak crack di mana. Analisis kegagalan paling awal adalah NDT. Contoh sederhana dengan liquid penetran. Jadi dengan memberikan cairan penetran, dia akan meresap ke dalam bagian-bagian yang cacat. Sehingga kita tahu yang pertama cacatnya di mana. Tuh. Kalau mau lebih detail terkait cacat apa, dalamnya cracknya seberapa, itu kita bisa lakukan NDT dengan jenis pengujian-pengujian yang lebih detail. Contohnya magnetic test. Dengan menggunakan sabuk magnet kita tahu pada ketika diangkat bentuk magnet yang nempel itu bentuk cracknya seperti apa, sedalam apa kita bisa lihat dengan hasil magnetic testnya. Atau yang lebih detail lagi dengan ultrasonic testing. Ada bagian di mana kita mengetahui lonjakan apa namanya panjang gelombang pada alatnya ultrasonik itu kita oh tempat ini berarti cacat. Tuh. Lalu NDT yang lain contohnya radiografi. Lah ini baru alatnya dimasukkan kita bisa lihat dalamnya seperti apa. Itu bisa dengan X-ray. Itu untuk pemeriksaan visual atau pengujian tanpa harus merusak materialnya. Ya. Nah, yang kedua ini kebalikannya, uji tarik. Uji tarik, berarti kan destructive test ya, tes uji uji merusak ya, dilakukan untuk menentukan kekuatan atau ketahanan material terhadap gaya tarik, membantu memahami performa di bawah beban. Jadi dengan uji tarik, angkanya keluar kekuatannya berapa.
Kita jadi tahu benda ini, material yang diuji, berarti mempunyai kekuatan sekian. Jadi beban maksimal yang bisa diberikan adalah sekian. Jadi kalau misalkan mau dipakai, jangan sampai bebannya melebihi itu. Analisis kimia menjelaskan komposisi material dan reaksi terhadap lingkungan. Nah, ini nanti hubungannya adalah dengan pengendalian korosi. Pengendalian korosi. Misalkan baja terkorosi. Baja apa nih? Baja ST37. Misalkan baja karbon rendah. Gimana caranya? Biar nggak mudah terkorosi. Tergantung di lingkungan apa. Kita bisa menentukan jenis pengendalian korosi yang cocok untuk baja tersebut. Misalkan gampang aja dicat, cukup dicat nanti dia nggak akan terkorosi, oke. Atau perlu menggunakan anoda tumbal karena nanti paparan korosinya ini sangat tinggi karena dia mau dipakai di laut sebagai penopangnya jeti misalnya. Harus menggunakan anoda tumbal atau menggunakan mekanisme arus paksa atau kita bisa memberikan inhibitor pada eh, baja tersebut. Nah, dengan analisis kimia kita bisa menentukan jenis pengendalian apa yang tepat untuk biar material ini tidak mudah gagal. Lalu juga ada analisis mikroskopi, mikroskop optik dan elektron, baik itu bisa menggunakan mikroskop biasa, struktur mikronya, atau SEM. Yang biasanya untuk menganalisis kegagalan paling paling sering sih pakai SEM, karena dengan SEM itu perbesarannya bisa tinggi dan bisa mendalam. Kita juga bisa lihat cross section atau bagian samping, sehingga misalkan suatu crack itu diuji SEM, itu kita bisa tahu cracknya bisa menjalarnya ke dalam juga apa enggak nih, atau ke samping aja. Tuh. Kita juga bisa lihat bahwa apa namanya cacat yang nggak terlihat. Jadi secara visual itu kelihatan, tapi ketika di zoom pakai mikroskop ternyata ada bagian yang kena retakan. Nah, itu. Yang terakhir simulasi komputer. Simulasi di komputer digunakan untuk memprediksi perilaku material dalam berbagai kondisi, memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan efisien. Nah, ini yang biasanya digunakan di kalau misalkan teman-teman di mana kerjanya di bidang oh, pesawat-pesawatan itu baik drone maupun pesawat komersil. Nah, itu mesti ada kalau dia mau bikin. Kalau pernah dengar teman-teman ada perusahaan namanya GMF, GMF Aero Asia. GMF itu Garuda Maintenance Facility. Fasilitas di mana pada bahasa sederhana bengkelnya pesawat. Nah, Garuda mau bengkel di situ, ada bagiannya rusak di situ, ganti oli ya di situ, bengkelnya pesawat. Ada bagian-bagian yang ternyata crack, nah segala macam itu di bengkel itu. Nah, sebelum dilakukan performance, mesti ada namanya simulasi menggunakan berbagai macam software simulasi yang teman-teman biasanya SolidWorks tuh bisa sebenarnya. Semua aplikasi gambar CAD itu bisa digunakan untuk simulasi. Misalnya Autodesk Inventor. Terus setelah kita gambar, kita coba bagian ini kasih beban sekian. Maka distribusi bebannya gimana? Kita masukkan materialnya apa, diberi beban di sini, maka nanti akan kelihatan distribusi bebannya kayak gimana. Kalau keterangan angin, aerodinamisnya gimana, itu bisa. Lalu pakai SolidWorks juga bisa. Cuman memang ada beberapa software yang lebih detail untuk apa namanya untuk kita memprediksi analis kegagalan. Biasanya pakai apa namanya CATIA atau ANSYS. Itu yang paling sering digunakan. Oh, itu juga bagian dari ilmu material sebenarnya teman-teman. Sebenarnya bukan ilmu material ya, ilmu basic engineering sebenarnya sih. Karena teknik apapun sih sebenarnya bisa digunakan. Cuman karena sudut pandang di sini sebagai orang material ya bisa masuk sebagai bidang keahlian dari material tadi. Jadi sedalam itu kalau kita ngomongin analisis kegagalan material. Nah, untungnya mata kuliah kita hanya fokus di patahan dan kenapa terjadi patah, patahnya mekanisme terjadinya seperti apa. Jadi kita nggak sampai sedalam ini. Cuman ini saya berikan gambaran secara kasar. Ya. Kegagalan
kelelahan roda pesawat. Contoh suatu ilustrasi contoh kegiatannya. Dalam kelelahan pada keselamatan, dampak kelelahan pada keselamatan. Kegagalan kelelahan pada roda pesawat terjadi akibat beban yang berulang. Oke, bannya pesawat coy. Menyebabkan mikro crack atau retakan mikro yang berkembang menjadi retakan besar. Terjadinya propagasi atau crack propagation. Akhirnya mengarah ke kegagalan struktural yang berbahaya. Korosi pada pipa, ya seperti banyak. Degradasi material terjadi karena reaksi dengan lingkungan. Terjadi kebocoran, apalagi uap sangat berbahaya. Dampak kegagalan material, konsekuensi yang signifikan. Nggak ngomongin bentuk aja, tapi juga termasuk kerugian finansial, mengancam keselamatan, dan juga gangguan produksi. Saya sudah cerita banyak di awal tadi. Cara mencegah kegagalan material, yang pertama, jelas material selection, memilih material. Kembali orang material itu belajar material buat apa? Untuk memilih material yang tepat digunakan sebagaimana mestinya. Pengen ngambang ya material yang enteng, pengen tenggelam ya material yang berat. Yang kedua, perawatan dan inspeksi rutin membantu mendeteksi masalah sebelum terjadi. Oke, itulah kenapa kalau teman-teman pakai motor, pakai mobil mesti ada layai servis, ganti oli, ya kan? Nah, termasuk dalam maintenance dan inspeksi rutin, servis ganti oli, tune up. Nah, itu untuk mencegah kegagalan material. Yang ketiga, desain yang memperhitungkan beban dan lingkungan mengurangi risiko kegagalan. Dalam perencanaan pembuatannya, perencanaan elemen mesinnya, perencanaan materialnya, itu dihitung, disimulasikan dari awal sebelum dibuat. Yang terakhir, pengendalian kualitas manufaktur memastikan standar tinggi dalam setiap produk. Nah, itu ada, makanya pada saat proses manufaktur itu standarnya bagaimana. Kalau bikin ini standarnya bagaimana. Distandarkan semua untuk mencegah terjadinya kegagalan. Prinsip utamanya adalah harus kita terus tahu mengenali kegagalan, ya kan? Yang kedua kita tahu bagaimana cara menganalisisnya. Ketiga kita bisa menerapkan pencegahan pada biar nggak terjadi kegagalan. Tantangan dan perkembangan di sini saya tuliskan hanya material baru dan komposit. Karena sudut pandangnya adalah orang material, maka yang paling bisa dilakukan adalah advance material dan komposit. Bagaimana caranya kita bisa merekayasa material pengganti yang mempunyai sifat lebih baik daripada material inti, material aslinya, tapi tanpa mengurangi sifat mekanik dari material aslinya. Ini mulai baja-baja semua udah pada diganti komposit, ya kan? Fiber dulu pakai plat baja, plat logam, sekarang udah menggunakan serat karbon salah satunya. Tuh perkembangannya di dunia saat ini. Oke, cukup materi pada siang hari ini terkait kegagalan material. Sebelum kita masuk ke patah-patahan, teman-teman harus tahu ini karena detailnya ada di sini. Apa? Fundamentalnya ada di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Boleh banget. Halo? Halo, halo. Tadi suara saya masuk kan ya, panjang lebar ya, saya cerita. Masuk Pak. Masuk kan? Oke, oke, oke. Ada yang dibingungkan? Cemen Cik Ani. Nanti kita minggu setelah Lebaran ketemu langsung hitung-hitungan. Langsung hitung mekanika. Ya. Ada yang ditanyakan silakan teman-teman. Tidak ada. Mas, gak ono. Bungkus? Bungkus ya? Halo? Ya Pak. Sudah ada Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Alhamdulillah. Kalau tidak ada.
Saya asumsikan sudah memahami semua ya apa yang saya jelaskan ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman ada sudut pandang baru dalam melihat material, terutama terkait kegagalan. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi dasar yang bagus untuk perkuliahan kita di minggu-minggu selanjutnya. Kelas A dan C, terima kasih atas perhatiannya. Kemungkinan ada tugas, mungkin enggak. Nanti saya update di Elitak dan juga saya kabari di apa namanya di grup WhatsApp gitu ya. Oke, selamat berlibur. Minggu depan berlibur. Sampai ketemu kita di akhir Maret pertemuan tatap muka. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, dengan bukti.